Shalom adik-adik sekami, sahabat sekolah minggu, dan semua penonton yang Kak Arfa kasihi dalam Tuhan. Selamat datang di tayangan khusus yang mengangkat kisah luar biasa dari seorang nabi besar dalam Alkitab Kisah Musa, dari tongkat menjadi ular, hingga akhir pengembaraan. Dalam video berdurasi lebih dari 1 jam ini, Kak Arfa akan mengajak kalian semua menyusuri perjalanan penuh mujizat, perjuangan, hingga penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan Musa, seorang pemimpin yang awalnya ragu, namun taat, dan dipakai luar biasa oleh Tuhan. Kisah ini diambil dari kitab Keluaran dan disampaikan secara bertahap dari perjumpaan Musa dengan semak menyala hingga peristiwa agung di Gunung Sinai. Yuk, siapkan hati. Mari dengarkan dan resapi setiap kisahnya. Musa menghadap Firaun. Awal dari sebuah misi besar berdasarkan kitab Keluaran pasal 5 dan pasal 6 ayat 1-13. Setelah Musa dan Harun menerima panggilan Tuhan, mereka pergi menghadap Firaun, raja Mesir yang sangat berkuasa. Dengan keberanian dari Tuhan, mereka menyampaikan pesan yang sangat penting. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Namun Firaun tidak takut. Ia menjawab dengan sombong. Siapa Tuhan itu? Sehingga aku harus mendengarkan suaranya dan membiarkan orang Israel pergi. Aku tidak kenal Tuhan. Dan juga tidak akan membiarkan Israel pergi. Musa dan Harun mencoba menjelaskan bahwa Tuhan telah menyuruh mereka. Dan bahwa bila Firaun tidak menuruti perintah Tuhan, malapetaka bisa terjadi. Namun Firaun tetap menolak. Bahkan ia menuduh Musa dan Harun membuat bangsa Israel malas bekerja. Sebagai hukuman, Firaun memerintahkan para mandor Mesir untuk tidak lagi memberikan jerami kepada orang Israel yang membuat batu bata. Padahal, jerami adalah bahan penting. Firaun berkata, mereka harus tetap memenuhi jumlah bata seperti biasa, tetapi harus mencari jerami sendiri. Orang Israel pun menderita lebih berat. Mereka harus mencari jerami di seluruh negeri, sambil tetap memenuhi beban kerja mereka. Para mandor Israel dipukul karena mereka dianggap tidak menyelesaikan tugas. Orang Israel pun mulai mengeluh. Mereka datang kepada Musa dan Harun dan berkata, semoga Tuhan menghukum kalian, karena membuat kami dibenci Firaun. Kalian membuat hidup kami lebih sengsara. Mendengar keluhan itu, Musa pun berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, mengapa engkau membiarkan umatmu mengalami semua ini? Mengapa engkau menyuruh aku datang, tetapi malah membuat keadaan lebih buruk? Tuhan menjawab dengan penuh kasih dan kuasa. Ia berkata, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Karena tanganku yang kuat, ia akan membiarkan umatku pergi. Tuhan mengingatkan Musa akan perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub bahwa ia akan membebaskan bangsa Israel dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Namun bangsa Israel tidak mau mendengarkan Musa karena hati mereka sudah terlalu sedih dan lelah karena perbudakan. Tuhan tetap menyuruh Musa dan Harun untuk kembali menghadap Firaun. Meskipun Musa berkata, aku ini tidak pandai berbicara, Tuhan meyakinkan mereka bahwa dialah yang akan berbicara melalui mereka. Kisah ini mengajarkan bahwa ketaatan kepada Tuhan tidak selalu langsung membawa hasil. Tapi Tuhan punya rencana yang besar, dan Ia tidak pernah meninggalkan umatnya. Bahkan, ketika keadaan semakin sulit, Tuhan tetap bekerja di balik layar, menyiapkan kelepasan yang besar. Kisah Musa, dari tongkat menjadi ular, hingga akhir pengembaraan. Bagian 1. Tongkat menjadi ular. Sumber. Kitab Keluaran pasal 7 ayat 1-13. Tuhan berkata kepada Musa, lihat, aku menjadikan engkau seperti Allah bagi Firaun, dan Harun, abangmu menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun harus menyampaikannya kepada Firaun, supaya ia membiarkan umatku pergi dari tanah Mesir. Ini adalah awal dari misi besar yang dipercayakan Tuhan kepada Musa dan Harun.
Tuhan menjelaskan bahwa Ia akan mengeraskan hati Firaun. Meskipun Tuhan akan menunjukkan banyak tanda dan mujizat di Mesir, Firaun tidak akan mudah luluh. Tetapi semua itu terjadi agar Mesir mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Mesir akan melihat kuasanya yang tak tertandingi. Musa dan Harun pun pergi, melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Pada saat itu, Musa telah berumur 80 tahun dan Harun 83 tahun. Meskipun usia mereka tidak muda lagi, Tuhan tetap memakai mereka untuk menggenapi rencananya. Ketika mereka kembali menghadap Firaun, Tuhan memberikan instruksi kepada Musa, apabila Firaun meminta tanda, suruhlah Harun melempar tongkatnya ke tanah, maka tongkat itu akan menjadi ular. Ini adalah tanda pertama dari kuasa Tuhan yang nyata. Musa dan Harun berdiri di hadapan Firaun. Harun melempar tongkatnya ke tanah di hadapan Firaun dan para pegawainya. Dan seketika itu, juga tongkat itu berubah menjadi ular besar. Reaksi keheranan muncul dari semua orang yang hadir. Tanda itu begitu mengejutkan. Namun, Firaun tidak langsung tunduk. Ia memanggil para ahli sihir dan orang bijaksana Mesir. Dengan sihir mereka pun melempar tongkat mereka dan membuat tongkat-tongkat itu juga berubah menjadi ular. Tapi kemudian terjadi sesuatu yang tidak terduga. Ular dari tongkat Harun menelan semua ular milik para ahli sihir itu. Tanda ini seharusnya cukup untuk membuktikan bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari segala sihir Mesir. Tetapi seperti yang sudah Tuhan katakan sebelumnya, hati Firaun tetap keras. Ia tidak mau mendengarkan Musa dan Harun. Ia tidak peduli dengan tanda pertama yang luar biasa itu. Melalui kejadian ini, Musa dan Harun belajar bahwa ketaatan pada Tuhan adalah hal yang paling utama. Sekalipun hasilnya tidak langsung terlihat, mereka sedang berjalan dalam rencana Tuhan yang lebih besar. Tanda pertama ini adalah awal dari serangkaian peristiwa yang akan membuktikan bahwa Tuhan benar-benar hadir dan berperang bagi umatnya. Tuhan tidak mencari orang yang kuat secara manusia, tetapi orang yang bersedia taat. Musa dan Harun menunjukkan bahwa meskipun manusia bisa meragukan, Tuhan tetap bekerja melalui mereka yang berserah. Bagian 2. Air Sungai Nil menjadi darah, Sambar. Kitab Keluaran pasal 7 ayat 14-24, setelah tongkat Harun berubah menjadi ular dan menelan ular para ahli sihir, Firaun tetap mengeraskan hatinya. Tuhan lalu berkata kepada Musa, "Hati Firaun keras. Ia menolak membiarkan umatku pergi." Maka Tuhan memerintahkan Musa untuk menghadap Firaun keesokan paginya ketika ia berjalan menuju sungai. Tuhan berfirman, "Pergilah kepada Firaun ketika ia keluar ke sungai, dan bawalah tongkat yang telah berubah menjadi ular. Katakan kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah mengutus aku untuk berkata, biarkan umatku pergi, supaya mereka dapat beribadah kepadaku di padang gurun. Tetapi sampai sekarang, engkau belum mendengarkan." Maka Tuhan memerintahkan Musa dan Harun untuk menunjukkan tanda kedua. Musa harus mengangkat tongkatnya di atas sungai, dan air sungai akan berubah menjadi darah. Tuhan berkata, "Dengan ini, engkau akan tahu bahwa akulah Tuhan." Di depan Firaun dan para pegawainya, Harun mengangkat tongkat dan memukul air sungai Nil. Seketika itu juga, seluruh air dalam sungai berubah menjadi darah. Ikan-ikan di sungai mati, air menjadi bau, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai itu. Bahkan air di dalam kendi dan kolam pun ikut berubah menjadi darah. Negeri Mesir dilanda kehebohan. Sungai Nil adalah sumber kehidupan bagi mereka, dan kini menjadi sumber kematian. Bangsa Mesir tidak tahu harus berbuat apa. Mereka menggali di sekitar sungai untuk mencari air bersih, tetapi hasilnya tetap mengecewakan. Namun yang mengejutkan, para ahli sihir Mesir juga berhasil mengubah air menjadi darah melalui sihir mereka. Karena itu, Firaun tetap tidak mau mengakui kuasa Tuhan. Ia berpaling dan masuk ke istananya.
tidak memperhatikan apa yang sedang terjadi. Hati Firaun tetap keras. Ia tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya. Bahkan saat air sungai Nil yang suci dan dihormati berubah menjadi darah. Ia tidak memberi izin kepada bangsa Israel untuk pergi. Namun ini baru permulaan. Tuhan sedang menunjukkan bahwa Dia tidak hanya memiliki kuasa atas benda mati seperti tongkat, tetapi juga atas sumber kehidupan Mesir. Tuhan sedang menantang ilah-ilah palsu Mesir dan menunjukkan bahwa hanya Dia satu-satunya Allah yang hidup. Musa dan Harun terus taat. Mereka melangkah walau hasilnya belum tampak. Tapi Tuhan sedang menyusun kisah besar. Air menjadi darah bukan hanya bencana, tetapi pengingat bahwa penolakan terhadap firman Tuhan membawa akibat. Tapi kasih Tuhan tidak pernah habis sia, selalu memberi kesempatan untuk bertobat. Bagian ketiga. Katak melanda Mesir. Bersumber dari kitab Keluaran pasal 8 ayat 1-15. Setelah air sungai Nil berubah menjadi darah, 7 hari pun berlalu. Tapi hati Firaun tetap keras. Maka Tuhan kembali berbicara kepada Musa. Pergilah kepada Firaun dan katakan, beginilah firman Tuhan. Biarkan umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Tuhan memberi peringatan bahwa jika Firaun tetap menolak, Mesir akan diserbu oleh katak dalam jumlah besar. Tuhan berfirman, katak akan keluar dari sungai dan memenuhi istanamu, kamarmu, tempat tidurmu, rumah rakyatmu, dapurmu, bahkan tempat adonan rotimu. Tidak ada tempat yang bebas dari katak. Maka Tuhan menyuruh Harun mengulurkan tangannya dengan tongkat ke atas sungai, dan katak-katak pun keluar dalam jumlah luar biasa. Mereka melompat ke dalam rumah-rumah, di bawah meja, ke dalam tempat tidur, dan bahkan ke dalam makanan orang Mesir. Negeri itu menjadi penuh dengan suara dan kekacauan akibat serbuan katak. Lagi-lagi, para ahli sihir Mesir juga bisa membuat katak keluar dengan sihir mereka. Tapi mereka tidak bisa menghentikan atau mengusir katak itu. Akhirnya, Firaun memanggil Musa dan Harun. Ia berkata, mohonlah kepada Tuhan agar mengusir katak ini dari aku dan rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Musa pun berkata kepada Firaun, tentukanlah kapan aku harus berdoa untukmu. Firaun menjawab, besok. Dan Musa berkata, supaya engkau tahu bahwa tidak ada yang seperti Tuhan, maka katak-katak itu akan lenyap dari rumahmu, rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai. Musa pun berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan memenuhi doanya. Katak-katak pun mati di rumah-rumah, di halaman, dan di ladang. Rakyat Mesir mengumpulkan bangkai-bangkai katak dalam tumpukan besar, dan negeri itu pun berbau busuk. Namun begitu masalah mereda, Firaun kembali mengeraskan hatinya. Ia tidak menepati janjinya, dan tidak mengizinkan bangsa Israel pergi. Kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan bisa memakai makhluk kecil seperti katak untuk menunjukkan kuasanya. Bahkan hal yang dianggap sepele bisa Tuhan ubah menjadi peringatan besar bagi orang yang keras hati. Firaun mencoba bernegosiasi dengan Tuhan, tapi tidak tulus. Musa belajar bahwa ketaatan bukan hanya dalam tindakan, tetapi juga dalam ketekunan menunggu rencana Tuhan tergenapi, meski hasilnya belum langsung terlihat. Bagian 4. Debu menjadi nyamuk. Kisah ini bersumber dari kitab Keluaran, pasal 8 ayat 16-19. Meskipun Tuhan telah menunjukkan 2 tanda besar air berubah menjadi darah dan negeri dipenuhi katak hati Firaun tetap keras, maka Tuhan kembali memerintahkan Musa. Katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukullah debu tanah, supaya debu itu menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Harun melakukan seperti yang diperintahkan. Ia mengulurkan tongkatnya dan memukul debu tanah, dan seketika itu juga debu berubah menjadi kawanan nyamuk. Nyamuk-nyamuk itu menyerbu manusia dan hewan di seluruh negeri Mesir. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Nyamuk mengerumuni semua orang, mengganggu, menggigit, dan membuat mereka panik. Kali ini,
Para ahli sihir Mesir mencoba menirukan mujizat tersebut dengan sihir mereka. Tetapi mereka gagal. Tak satu pun dari mereka sanggup menjadikan debu menjadi nyamuk, seperti yang dilakukan oleh Tuhan melalui Musa dan Harun. Para ahli sihir itu pun berkata kepada Firaun, "Ini adalah jari Allah." Mereka mengakui bahwa kekuatan di balik mujizat itu bukan berasal dari manusia, tetapi dari Tuhan yang hidup. Namun, meskipun para penasihatnya sendiri sudah mengakui kekuasaan Tuhan, Firaun tetap keras kepala. Hatinya tetap bebal dan tidak mendengarkan Musa serta Harun, seperti yang sudah difirmankan Tuhan sejak awal. Tanda ini sangat penting karena menunjukkan bahwa tidak semua hal bisa ditiru oleh kekuatan manusia atau sihir. Kuasa Tuhan tidak hanya lebih besar, tapi juga tidak bisa ditandingi. Bahkan ahli sihir yang sebelumnya berhasil meniru tanda-tanda awal, kini menyerah dan mengakui tangan Tuhan. Bagi Musa, ini adalah penguatan bahwa Tuhan benar-benar menyertai mereka, dan bagi Israel, ini adalah harapan bahwa pembebasan mereka semakin dekat. Walau jalan itu tidak mudah, setiap tanda adalah bukti bahwa Tuhan tidak diam. Kisah nyamuk ini juga mengajarkan bahwa hati yang keras bisa menolak bahkan bukti yang paling nyata. Tetapi bagi yang rendah hati, tanda kecil pun bisa membuka mata dan hati untuk mengenal Allah. Kisah ini bersumber dari kitab Keluaran, pasal 8 ayat 20-32. Setelah serangan nyamuk yang mengerikan, Firaun tetap tidak luluh. Maka Tuhan berfirman kepada Musa, "Bangunlah pagi-pagi dan berdirilah di hadapan Firaun ketika ia pergi ke sungai, dan katakan kepadanya, 'Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku.'" Tuhan memperingatkan bahwa jika Firaun menolak, maka kawanan lalat pikat yang sangat banyak akan datang menimpa seluruh Mesir. Bukan hanya istana, tetapi juga rumah-rumah rakyat, dan bahkan tanah mereka akan dipenuhi oleh lalat yang mengganggu dan berbahaya. Tapi kali ini Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Kawanan lalat itu hanya menyerang tanah Mesir. Sedangkan daerah Goshen tempat tinggal bangsa Israel tetap aman, tanpa satupun lalat mengganggu. Ini menjadi tanda bahwa Tuhan memperhatikan dan melindungi umatnya. Lalat-lalat itu datang seperti badai. Mereka menyerbu rumah-rumah, menutupi dinding, merayap ke dalam makanan dan tempat tidur. Rakyat Mesir dibuat panik dan sengsara. Bahkan istana Firaun pun tidak luput. Akhirnya, Firaun memanggil Musa dan Harun. Ia berkata, "Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini." Tetapi Musa menjawab bahwa mereka tidak dapat mempersembahkan korban di tanah Mesir karena ibadah mereka bisa dianggap kekejian oleh orang Mesir. Mereka meminta diizinkan pergi 3 hari, perjalanan ke padang gurun. Firaun akhirnya mengalah dan berkata, "Aku akan membiarkan kamu pergi, hanya jangan pergi terlalu jauh." Musa pun berjanji akan berdoa kepada Tuhan agar lalat-lalat itu dijauhkan. Musa berdoa, dan Tuhan menjawab. Lalat-lalat itu pergi, lenyap tanpa bekas. Namun, seperti sebelumnya, setelah lalat-lalat itu pergi, hati Firaun kembali keras. Ia tidak menepati janjinya dan tidak membiarkan bangsa Israel pergi. Kisah ini menunjukkan bagaimana Tuhan berdaulat atas seluruh bumi. Ia tidak hanya dapat mendatangkan tulah, tetapi juga mampu melindungi umatnya dari malapetaka itu. Perbedaan yang nyata antara negeri Mesir dan Goshen adalah gambaran bagaimana Tuhan menaruh perhatian khusus kepada umatnya. Tuhan juga menunjukkan kesabaran dan keadilannya. Firaun terus mengingkari janji, namun Tuhan tidak menyerah untuk menunjukkan kuasa dan kasih-Nya. Dalam segala penderitaan, ada maksud Tuhan yang sedang digenapi. Ia ingin agar semua orang tahu bahwa Ia adalah Tuhan yang hidup, yang layak disembah dan ditaati. Kisah Musa. Dari tongkat menjadi ular hingga akhir pengembaraan. Bagian 6. Tulah penyakit ternak. Kisah ini bersumber dari kitab Keluaran, pasal 9 ayat 1-7. Setelah 5 tanda mujizat ditolak oleh Firaun, Tuhan kembali memerintahkan Musa, "Bangunlah pagi-pagi
Dan menghadaplah Firaun, katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika Firaun tetap membangkang, Tuhan akan menurunkan tulah berikutnya, yang akan menghancurkan sumber kekayaan dan kekuatan bangsa Mesir, yaitu ternak mereka. Tuhan berfirman, tanganku akan mendatangkan penyakit yang sangat dahsyat atas ternakmu di padang, atas kuda, keledai, unta, lembu dan kambing domba. Tapi Tuhan juga menegaskan, aku akan membedakan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada seekor pun dari ternak orang Israel yang mati. Tepat keesokan harinya, seperti yang telah difirmankan Tuhan, penyakit itu menyerang dengan hebat. Seluruh padang Mesir dipenuhi ternak yang mati. Bergelimpangan, suara-suara kesedihan terdengar di seluruh pelosok negeri. Banyak peternak jatuh berlutut, menangis karena kehilangan mata pencaharian mereka. Para pekerja bingung karena ladang yang biasanya penuh suara lembu kini menjadi senyap. Namun, di tanah Gosyen, tempat bangsa Israel, tinggal tidak ada seekor ternak pun yang mati. Semua hewan sehat, makan dengan tenang, dan para penggembala Israel bersyukur kepada Tuhan atas perlindungannya. Firaun pun mengutus orang untuk menyelidiki hal ini. Dan benar saja semua ternak Israel selamat, tetapi meskipun ia telah menyaksikan mujizat demi mujizat, hati Firaun tetap keras. Ia tidak mau melepaskan bangsa Israel. Ia memilih mempertahankan kekuasaannya meskipun telah kehilangan banyak. Tulah kelima ini mengajarkan bahwa Tuhan adalah pelindung umatnya, dan kuasanya jauh di atas segala bentuk kekayaan dan kekuatan dunia. Ia mampu memelihara umatnya di tengah kehancuran bangsa lain. Ia menunjukkan bahwa berkat dan perlindungan tidak tergantung pada tempat atau kekuasaan, tetapi pada ketaatan kepadanya. Firaun menutup telinganya, tetapi Tuhan sedang membuka mata seluruh Mesir. Hari demi hari, Tuhan menyatakan bahwa Dia bukan sekadar Allah dari padang gurun, melainkan penguasa atas segala makhluk hidup. Kisah Musa. Dari tongkat menjadi ular hingga akhir pengembaraan. Bagian 6. Tulah penyakit ternak. Kisah ini bersumber dari kitab Keluaran, pasal 9 ayat 1-7. Setelah 5 tanda mujizat ditolak oleh Firaun, Tuhan kembali memerintahkan Musa. Bangunlah pagi-pagi dan menghadaplah Firaun, katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika Firaun tetap membangkang, Tuhan akan menurunkan tulah berikutnya, yang akan menghancurkan sumber kekayaan dan kekuatan bangsa Mesir, yaitu ternak mereka. Tuhan berfirman, tanganku akan mendatangkan penyakit yang sangat dahsyat atas ternakmu di padang, atas kuda, keledai, unta, lembu dan kambing domba. Tapi Tuhan juga menegaskan, aku akan membedakan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada seekor pun dari ternak orang Israel yang mati. Tepat keesokan harinya, seperti yang telah difirmankan Tuhan, penyakit itu menyerang dengan hebat. Seluruh padang Mesir dipenuhi ternak yang mati. Bergelimpangan, suara-suara kesedihan terdengar di seluruh pelosok negeri. Banyak peternak jatuh berlutut, menangis karena kehilangan mata pencaharian mereka. Para pekerja bingung karena ladang yang biasanya penuh suara lembu kini menjadi senyap. Namun, di tanah Gosyen, tempat bangsa Israel, tinggal tidak ada seekor ternak pun yang mati. Semua hewan sehat, makan dengan tenang, dan para penggembala Israel bersyukur kepada Tuhan atas perlindungannya. Firaun pun mengutus orang untuk menyelidiki hal ini. Dan benar saja semua ternak Israel selamat, tetapi meskipun ia telah menyaksikan mujizat demi mujizat, hati Firaun tetap keras. Ia tidak mau melepaskan bangsa Israel. Ia memilih mempertahankan kekuasaannya meskipun telah kehilangan banyak. Tulah kelima ini mengajarkan bahwa Tuhan adalah pelindung umatnya,
dan kuasanya jauh di atas segala bentuk kekayaan dan kekuatan dunia. Ia mampu memelihara umatnya di tengah kehancuran bangsa lain. Ia menunjukkan bahwa berkat dan perlindungan tidak tergantung pada tempat atau kekuasaan, tetapi pada ketaatan kepadanya. Firaun menutup telinganya, tetapi Tuhan sedang membuka mata seluruh Mesir. Hari demi hari, Tuhan menyatakan bahwa Dia bukan sekadar Allah dari padang gurun, melainkan penguasa atas segala makhluk hidup. Kisah Musa. Dari tongkat menjadi ular hingga akhir pengembaraan, Bacan Vuit. Ucan es dan petir dari langit. Kisah ini bersumber dari kitab Keluaran pasal 9, ayat 13 sampai 35. Setelah tulah barah yang menyakitkan, Tuhan kembali berbicara kepada Musa. Bangunlah pagi-pagi dan pergilah menghadap Firaun. Katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Tuhan memperingatkan Firaun bahwa kali ini ia akan mengirimkan semua tulahnya ke atas hati Firaun dan para pegawainya. Tujuannya bukan hanya untuk menghukum, tapi agar seluruh bumi mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan di seluruh dunia. Ini adalah panggilan terakhir sebelum murka Tuhan dinyatakan lewat alam semesta. Tuhan memerintahkan Musa mengangkat tongkat ke langit, lalu Tuhan menurunkan hujan es yang belum pernah terjadi di Mesir. Sejak bangsa itu menjadi suatu kerajaan, langit menjadi gelap dan petir menyambar-nyambar. Hujan turun deras bercampur gumpalan-gumpalan es besar yang menghantam tanah, rumah, binatang, dan manusia yang berada di luar. Semua orang yang tidak mendengarkan peringatan Musa dan tetap membiarkan ternak dan hamba mereka di ladang menjadi korban dari tulah ini. Tetapi mereka yang mulai percaya kepada firman Tuhan segera membawa ternak dan hamba mereka masuk ke rumah untuk berlindung. Inilah pertama kalinya sebagian orang Mesir mulai menunjukkan rasa hormat terhadap Allah Israel. Es dan api menyambar pohon-pohon dan memusnahkan ladang. Tanaman seperti lenan dan jelai hancur terkena badai es, karena keduanya telah bertunas. Tetapi gandum dan sekoi selamat, karena belum tumbuh. Ini menjadi tanda bahwa Tuhan masih menyisakan kesempatan bagi mereka yang mau bertobat dan mendengar suaranya. Hebatnya, di tanah Goshen tempat bangsa Israel tinggal tidak ada hujan es sama sekali. Sekali lagi, Tuhan menunjukkan perlindungannya atas umatnya, seolah-olah langit pun tunduk dan membedakan siapa yang hidup dalam perjanjian dan siapa yang melawannya. Akhirnya, Firaun memanggil Musa dan Harun. Kali ini, ia mengakui dosanya. Ia berkata, "Aku telah berdosa, Tuhanlah yang benar, dan aku serta rakyatku yang bersalah." Ia memohon kepada Musa, "Berdoalah kepada Tuhan, supaya petir dan hujan es berhenti." Musa menjawab, "Begitu aku keluar dari kota, aku akan menadahkan tanganku kepada Tuhan. Maka petir akan berhenti, dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau tahu bahwa bumi adalah milik Tuhan." Setelah Musa berdoa, badai pun berhenti. Langit menjadi tenang kembali. Namun ketika Firaun melihat bahwa hujan es, petir, dan guntur telah berhenti, ia kembali mengeraskan hatinya. Ia dan para pegawainya tetap tidak mau membiarkan bangsa Israel pergi. Tulah ini mengajarkan bahwa alam semesta tunduk kepada Tuhan, dan setiap peringatan darinya selalu disertai kesempatan untuk bertobat. Sayangnya, Firaun lebih memilih kekerasan hati daripada ketaatan. Kisah Musa. Dari tongkat menjadi ular hingga akhir pengembaraan, bagian 9. Belalang menyerbu seluruh negeri. Kisah ini bersumber dari kitab Keluaran, pasal 10 ayat 1-20. Tuhan kembali berbicara kepada Musa, "Pergilah kepada Firaun, sebab aku telah mengeraskan hatinya dan hati para pegawainya, supaya aku dapat menunjukkan tanda-tanda ajaibku di tengah-tengah mereka." Tuhan juga berkata bahwa semua ini dilakukan agar umat Israel menceritakan kepada anak-anak mereka tentang kehebatan Tuhan dan bagaimana
Ia mempermalukan bangsa Mesir. Musa dan Harun menghadap Firaun, membawa pesan yang tegas dari Tuhan. Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan diri di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Tuhan memperingatkan bahwa jika Firaun masih menolak, maka besok akan datang belalang dalam jumlah yang sangat besar. Belalang itu akan menutupi seluruh tanah Mesir, memakan habis sisa hasil panen yang masih tersisa, bahkan menutupi tanah sehingga tidak terlihat lagi. Para pegawai Firaun mulai gelisah. Mereka berkata kepada Firaun, "Berapa lama orang ini akan menjadi jerat bagi kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi, supaya mereka beribadah kepada Tuhan, Allah mereka. Tidakkah engkau tahu bahwa Mesir telah binasa?" Akhirnya, Firaun memanggil Musa dan Harun kembali. Ia berkata, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu." Tetapi siapa saja yang akan pergi? Musa menjawab, "Kami akan pergi bersama anak-anak dan orang tua kami, anak laki-laki dan perempuan kami, dengan kambing domba dan lembu sapi kami, karena ini adalah perayaan bagi Tuhan." Firaun pun murka dan menolak permintaan mereka. Ia berkata, "Hanya laki-laki yang boleh pergi." Lalu Musa dan Harun diusir dari hadapan Firaun. Tuhan berkata kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, supaya belalang datang menyerbu dan memakan seluruh tanaman di negeri ini." Maka Musa mengangkat tongkatnya ke atas tanah Mesir. Dan Tuhan mendatangkan angin timur yang bertiup sepanjang hari itu dan malam itu. Keesokan harinya, angin itu membawa belalang dalam jumlah yang tak terhitung. Belalang-belalang itu datang dalam jumlah sangat besar, menutupi seluruh permukaan tanah. Tidak ada yang pernah melihat belalang sebanyak itu sebelumnya di Mesir, dan tidak akan pernah lagi ada yang seperti itu. Belalang itu memakan habis semua yang tersisa dedaunan pohon, hasil panen, bahkan kulit kayu. Tidak ada yang hijau tersisa di Mesir. Firaun segera memanggil Musa dan Harun. Kali ini ia mengaku, "Aku telah berdosa kepada Tuhan, Allahmu, dan kepada kamu. Ampunilah dosaku sekali ini saja. Dan berdoalah kepada Tuhan agar Dia menjauhkan bencana ini dari aku." Maka Musa keluar dari hadapan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan mengubah arah angin menjadi angin barat yang sangat kuat. Angin itu membawa belalang-belalang itu dan menenggelamkannya ke Laut Teberau. Tidak ada satu ekor belalang pun yang tersisa di Mesir. Kisah Musa. Dari tongkat menjadi ular hingga akhir pengembaraan, bagian 10, kegelapan menyelimuti Mesir. Kisah ini bersumber dari kitab Keluaran pasal 10 ayat 21 sampai 29. Setelah tulah belalang, Tuhan kembali berbicara kepada Musa dan berkata, "Ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya kegelapan meliputi tanah Mesir, suatu kegelapan yang dapat diraba." Maka Musa mengangkat tangannya ke langit, dan seketika itu juga, seluruh tanah Mesir tertutup oleh kegelapan selama 3 hari penuh. Selama 3 hari itu, orang-orang tidak dapat melihat satu sama lain. Mereka pun tidak dapat bergerak meninggalkan tempat mereka. Bayangkan saja, semua orang tinggal diam, takut, dan tidak tahu apakah pagi akan kembali datang. Hanya di tempat kediaman orang Israel masih ada terang. Tulah kegelapan ini adalah peringatan keras dari Tuhan. Mesir menyembah banyak dewa, termasuk dewa matahari yang mereka anggap paling kuat. Tapi dengan tulah ini, Tuhan menunjukkan bahwa Ialah penguasa terang dan gelap. Tidak ada kekuatan lain yang dapat berdiri melawan kehendak-Nya. Akhirnya, Firaun memanggil Musa dan berkata, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya saja, tinggalkan kambing domba dan lembu sapimu di sini. Anak-anakmu boleh ikut bersama." Tapi Musa menjawab, "Kami harus membawa persembahan dan korban kepada Tuhan, Allah kami. Itu sebabnya semua ternak kami harus ikut. Kami belum tahu persembahan apa yang harus kami berikan sampai kami tiba di sana." Firaun sangat marah. Ia berkata, "Pergilah dari hadapanku. Hati-hati, jangan muncul lagi di depanku. Pada hari engkau melihat mukaku lagi, engkau akan mati." Namun Musa tidak takut.
Ia menjawab, "Baiklah, seperti katamu itu, aku tidak akan melihat mukamu lagi." Dengan itu, Musa dan Harun pergi meninggalkan istana. Tulah ke-9 telah terjadi kegelapan pekat yang tidak hanya menyelimuti tanah Mesir, tetapi juga menggambarkan kegelapan hati Firaun yang keras dan tidak mau bertobat. Tuhan sedang mempersiapkan tulah terakhir, tapi sebelum itu, Dia menunjukkan bahwa terang sejati hanya ada di dalamnya. Ketika seluruh Mesir tertutup dalam gelap, umat Israel tetap hidup dalam terang. Ini menjadi simbol bahwa umat Tuhan tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan dipimpin oleh terang kasih-Nya. Kisah ini mengajarkan bahwa orang yang keras hati bisa kehilangan arah dan hidup dalam kegelapan rohani. Tapi mereka yang hidup dalam ketaatan akan selalu diberikan terang dan pengharapan oleh Tuhan. Musa terus melangkah dalam iman, meski jalan ke depan masih gelap. Karena ia tahu, Tuhan berjalan di depannya, menuntun setiap langkah menuju kebebasan. Bagian 11. Tulah ke-10. Anak sulung dibinasakan. Kisah ini bersumber dari kitab Keluaran, pasal 11, ayat 1 sampai pasal 12. Ayat 30, malam telah turun di Mesir. Musa berdiri dengan wajah murung, mengetahui bahwa malam ini adalah malam yang akan mengubah sejarah. Tuhan telah memberitahunya bahwa tulah terakhir akan datang. Dan ini adalah yang paling dahsyat dari semuanya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi dari sini." Musa pun mengumpulkan para tua-tua Israel dan menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Ia berkata, "Tuhan akan berjalan dari rumah ke rumah di Mesir dan membunuh semua anak sulung dari anak sulung Firaun yang duduk di tahta, sampai anak sulung dari hamba perempuan, bahkan anak sulung dari ternak sekalipun." Musa menyampaikan pesan ini juga kepada Firaun. Dalam amarah dan kesedihan yang tertahan, ia berkata, "Semua pegawaimu akan datang sujud kepadaku dan berkata, 'Pergilah, engkau dan seluruh bangsa yang mengikuti engkau. Baru setelah itu aku akan pergi.'" Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan hati yang terbakar oleh kemarahan dan kesedihan. Tuhan lalu memerintahkan Musa dan Harun mempersiapkan umat Israel. "Inilah bulan pertama bagimu," firman Tuhan. "Pada hari ke-10 bulan ini, kamu harus mengambil seekor anak domba jantan yang tidak bercela, 1 ekor untuk tiap keluarga. Anak domba itu harus disembelih pada waktu senja, tanggal 14. Mereka diperintahkan untuk mengambil darah anak domba itu dan mengoleskannya pada kedua tiang pintu dan ambang atas pintu rumah mereka." Tuhan berkata, "Aku akan berjalan melewati Mesir pada malam itu dan membunuh semua anak sulung, tetapi darah itu menjadi tanda bagi kamu. Bila aku melihat darah itu, aku akan lewat dan tidak menghukum kamu." Musa dan Harun menyampaikan semua perintah ini kepada umat Israel. Mereka melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Mereka juga diperintahkan untuk memakan daging anak domba itu, dipanggang dengan api, bersama roti tidak beragi dan sayur pahit, sambil memakai pakaian lengkap dan siap untuk pergi. Malam pun tiba. Dan seperti yang difirmankan Tuhan, malaikat maut berjalan di tengah-tengah Mesir. Terdengar tangisan di setiap rumah orang Mesir, karena tidak ada satupun rumah yang tidak kehilangan seseorang. Anak-anak sulung dari anak Firaun hingga anak para tawanan mati di malam itu. Tetapi di rumah orang Israel, tidak ada satupun yang mati. Tanda darah di pintu mereka menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga mereka, seperti janjinya. Firaun pun memanggil Musa dan Harun pada malam itu juga. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Bangunlah, pergilah dari tengah-tengah bangsaku, engkau dan semua orang Israel. Pergilah dan beribadahlah kepada Tuhan, seperti katamu itu. Bawa juga kambing domba dan lembu sapimu. Dan berkatilah aku juga." Orang-orang Mesir mendesak orang Israel agar segera pergi. Bagian 12. Perjalanan iman dimulai. Kisah ini bersumber dari kitab Keluaran pasal 12 ayat 31
Sampai pasal 13 ayat 22 Firaun akhirnya menyerah. Tengah malam itu ia memanggil Musa dan Harun dan berkata, "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah umatku, kamu dan orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti yang telah kamu minta." Ia bahkan memerintahkan mereka membawa kambing domba, lembu sapi, dan segala milik mereka. "Dan mintalah berkat untuk aku juga," kata Firaun. Keluaran 12 ayat 31-32. Orang-orang Mesir mendesak orang Israel agar segera pergi. Mereka berkata, "Kami semua akan mati jika kamu tinggal di sini lebih lama." Maka umat Israel pun bersiap. Mereka membawa adonan roti mereka sebelum beragi, mengikatnya dalam kain, dan meletakkannya di bahu. Mereka juga meminta emas, perak, dan pakaian dari orang Mesir. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati. Maka mereka memperoleh banyak harta dari bangsa yang dulu memperbudak mereka. Pagi itu, setelah lebih dari 430 tahun tinggal di Mesir, umat Israel keluar dari tanah perbudakan. Jumlah laki-laki saja sekitar 600.000, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Sebuah pawai besar menuju kebebasan pun dimulai sebuah langkah iman menuju tanah perjanjian. Mereka berangkat dari Rameses ke Sukot dengan membawa segala milik mereka, termasuk ternak dalam jumlah besar. Bahkan, ada banyak orang dari berbagai bangsa yang ikut bersama mereka. Tuhan memimpin mereka dalam perjalanan, tetapi tidak dengan jalan yang paling dekat. Ia membawa mereka memutar ke arah padang gurun menuju Laut Teberau, Laut Merah, karena Tuhan tahu bahwa jika mereka langsung menghadapi peperangan, mereka bisa menjadi takut dan kembali ke Mesir. Tuhan tidak hanya membebaskan umatnya, tetapi juga memimpin mereka. Pada siang hari, ia hadir dalam tiang awan untuk memberi petunjuk jalan. Pada malam hari, ia hadir dalam tiang api untuk menerangi perjalanan mereka. Tiang awan dan tiang api itu tidak pernah meninggalkan umat Israel sepanjang perjalanan. Tulah ke-10 adalah pengingat bahwa Tuhan berkuasa atas hidup dan mati. Tapi lebih dari itu, ini adalah lambang penyelamatan. Darah anak domba yang menyelamatkan rumah-rumah Israel menjadi gambaran dari kasih Tuhan yang besar. Dan kini, ketika mereka melangkah keluar, mereka membawa lebih dari sekadar barang, mereka membawa janji Tuhan. Kisah ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan memanggil, ia juga menyertai. Ia tidak membiarkan umatnya berjalan sendirian dalam kegelapan. Dengan tiang awan dan tiang api, Tuhan menyatakan kehadirannya yang terus-menerus. Perjalanan baru telah dimulai. Perjalanan yang tidak mudah, tapi penuh janji. Umat Israel sedang belajar satu pelajaran besar, bahwa kebebasan bukan sekadar lepas dari perbudakan, tetapi berjalan bersama Tuhan dalam setiap langkah. Bagian 13. Terjepit di depan Laut Merah. Kisah ini bersumber dari kitab Keluaran pasal 14, ayat 1-31. Saat umat Israel mulai meninggalkan Mesir, Tuhan kembali berbicara kepada Musa. Ia memerintahkan agar mereka berkemah di dekat Pihahirot, di antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zefon. Tuhan sengaja menuntun mereka ke tempat yang tampaknya buntu, seolah-olah mereka tersesat, tapi sesungguhnya Tuhan sedang merancang rencana besar. Ketika Firaun mendengar bahwa orang Israel tidak langsung menuju tanah perjanjian, hatinya menjadi keras kembali. Ia menyesal membiarkan mereka pergi, maka Firaun mempersiapkan 600 kereta pilihannya, lengkap dengan pasukan dan para panglima. Ia membawa seluruh kekuatan militernya untuk mengejar orang Israel. Sementara itu, umat Israel sedang berkemah dekat laut. Ketika mereka menoleh dan melihat Firaun dan pasukannya mendekat dari kejauhan, mereka sangat ketakutan. Mereka berseru-seru kepada Tuhan dan mulai menyalahkan Musa. "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami mati di padang gurun? Kami sudah bilang, biarkan kami mengabdi kepada orang Mesir. Lebih baik kami menjadi budak daripada mati di padang gurun." Keluaran 14 ayat 11-12. Namun Musa tetap tenang. Ia berkata,
Jangan takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Tuhan lalu berfirman kepada Musa, "Mengapa engkau berseru kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat, dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut, dan belahlah air itu. Maka, tiang awan yang sebelumnya berada di depan mereka, berpindah ke belakang menjadi penghalang antara tentara Mesir dan umat Israel. Malam itu, Tuhan mengirim angin timur yang kuat untuk meniup laut sepanjang malam. Air laut terbelah, dan tanah menjadi kering. Umat Israel pun berjalan di tengah laut, di antara dua dinding air, satu di kanan dan satu di kiri mereka. Sebuah pemandangan yang luar biasa. Firaun dan pasukannya mengejar, masuk ke tengah laut. Tapi Tuhan mengacaukan kereta-kereta mereka, roda-roda kereta terlepas, dan mereka menjadi bingung. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, "Ulurkan tanganmu ke atas laut, supaya air itu kembali menutupi orang Mesir." Maka Musa mengangkat tangannya, dan air laut kembali seperti semula, menenggelamkan seluruh pasukan Firaun. Hari itu, Tuhan menyelamatkan umatnya dari tangan orang Mesir. Orang Israel melihat tentara Mesir tergeletak mati di tepi pantai. Mereka pun takut dan percaya kepada Tuhan serta kepada Musa, hambanya. Bagian 14. Nyanyian kemenangan dan air yang pahit. Kisah ini bersumber dari kitab Keluaran pasal 15, ayat 1-25. Peristiwa ini menjadi titik balik yang luar biasa. Tuhan bukan hanya membebaskan, tetapi juga menyelamatkan secara ajaib. Ketika tidak ada jalan keluar, Tuhan justru membuka jalan di tengah laut. Ia membuktikan bahwa kuasanya jauh melebihi logika manusia. Kisah ini mengajarkan bahwa dalam situasi yang tampaknya mustahil, iman adalah kunci. Tuhan sering bekerja dalam kelemahan kita untuk menunjukkan kekuatannya. Dan saat kita memilih untuk melangkah di jalannya, kita akan melihat mujizat-mujizat yang luar biasa terjadi. Setelah melewati Laut Merah dan menyaksikan kemenangan besar itu, Musa dan seluruh umat Israel dipenuhi rasa syukur. Maka Musa dan orang Israel menyanyikan pujian kepada Tuhan. Mereka menyanyikan, "Aku hendak menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku." Nyanyian Musa adalah ungkapan sukacita yang dalam. Ia menggambarkan Tuhan sebagai pejuang yang gagah perkasa, raja atas segala dewa, penebus yang penuh kasih. Umat Israel menyanyikan tentang kedahsyatan kuasa Tuhan yang menumbangkan musuh dan memimpin mereka dengan kasih setianya. Miriam, kakak perempuan Musa dan Harun, juga memimpin para perempuan Israel dengan rebana dan tarian. Mereka menari dan bernyanyi. "Bernyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut." Ini adalah momen perayaan besar, di mana seluruh bangsa bersatu dalam pujian kepada Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Namun, perjalanan belum selesai. Setelah 3 hari berjalan di padang gurun Syur, mereka tidak menemukan air. Ketika akhirnya mereka tiba di tempat bernama Mara, mereka menemukan air, tetapi air itu pahit dan tidak dapat diminum. Umat mulai bersungut-sungut kepada Musa. "Apa yang akan kami minum?" Sekali lagi, Musa berseru kepada Tuhan. Tuhan menunjukkan sebuah sepotong kayu kepada Musa, dan ketika kayu itu dilemparkan ke dalam air, air itu menjadi manis dan dapat diminum. Di tempat itulah, Tuhan memberikan ketetapan dan peraturan kepada umatnya. Dan Tuhan mulai mengajar mereka untuk taat. Tuhan berfirman, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, serta memperhatikan perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit-penyakit yang telah kutimpakan kepada orang Mesir.
Sebab aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Keluaran 15 ayat 26. Perjalanan ini menunjukkan bahwa setelah kemenangan besar, umat Allah tetap diuji. Mereka mengalami kekurangan, kehausan, dan ketidaknyamanan. Tapi semua itu menjadi kesempatan untuk belajar percaya. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya berjalan sendiri. Ia tetap menyediakan, memimpin, dan menyembuhkan. Bagian 15. Mana dari surga dan air dari batu. Kisah ini bersumber dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai pasal 17 ayat 7. Air yang pahit berubah menjadi manis menjadi simbol bahwa dalam kepahitan hidup, Tuhan sanggup mengubah keadaan menjadi berkat. Asalkan umatnya mau percaya dan taat. Pengalaman ini menjadi pengingat bahwa perjalanan iman bukanlah bebas dari tantangan, tetapi selalu penuh dengan penyertaan. Umat Israel masih memiliki perjalanan panjang di depan mereka, tapi satu hal pasti Tuhan berjalan bersama mereka. Dari setiap air mata, keluhan, hingga pujian, Tuhan hadir dan terus membentuk mereka menjadi bangsa pilihannya. Beberapa waktu setelah peristiwa di Marah, umat Israel melanjutkan perjalanan ke padang gurun Sin antara Elim dan Sinai. Di tempat itulah, mereka mulai bersungut-sungut lagi. Mereka merindukan daging dan roti di Mesir. Mereka berkata kepada Musa dan Harun, "Lebih baik kami mati di Mesir, di mana kami duduk di dekat kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, daripada mati kelaparan di padang gurun ini." Mendengar keluhan itu, Tuhan berfirman kepada Musa, "Aku akan menurunkan hujan roti dari langit bagi kamu. Setiap hari, umat harus keluar dan mengumpulkan secukupnya untuk 1 hari. Dan pada hari ke-6, mereka harus mengumpulkan 2 kali lipat, karena hari ke-7 adalah hari Sabat, hari perhentian Tuhan. Malam harinya, Tuhan mengirim burung puyuh yang menutupi seluruh perkemahan. Dan pagi harinya, ketika embun menguap, tampaklah butiran halus di tanah seperti embun beku. Umat Israel heran dan berkata, "Manhu?" Artinya, "Apakah ini?" Musa berkata, "Itulah roti yang diberikan Tuhan untuk kamu makan." Tuhan memberi ketetapan. Setiap orang mengumpulkan sesuai kebutuhannya, 1 gomer untuk setiap orang. Mereka yang mengumpulkan lebih tidak kelebihan, dan yang sedikit tidak kekurangan. Namun, ada yang tidak taat, mereka menyimpan sisa mana untuk esok hari. Dan ternyata, keesokan paginya, mana itu menjadi busuk dan berulat. Pada hari ke-6, Tuhan memerintahkan umat untuk mengumpulkan 2 kali lipat. Dan yang luar biasa, pada hari Sabat, mana itu tidak busuk. Ini menjadi pelajaran tentang ketaatan dan penghormatan terhadap perintah Tuhan. Mana ini menjadi makanan mereka selama 40 tahun di padang gurun, sampai mereka tiba di tanah yang dijanjikan. Setiap hari, Tuhan memelihara mereka, menunjukkan bahwa Ia adalah Bapa yang setia memberi makan anak-anaknya. Namun perjalanan belum usai. Mereka tiba di Rafidim, dan lagi-lagi umat kehausan. Mereka bersungut-sungut kepada Musa, bahkan hampir merajamnya. Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan berfirman, "Berjalanlah di depan umat dan bawalah beberapa tua-tua Israel. Bawalah tongkatmu yang kau pukulkan ke sungai Nil. Aku akan berdiri di sana di atas batu di Horeb. Pukullah batu itu, maka akan keluar air dari dalamnya, sehingga umat dapat minum." Bagian 16. Peperangan melawan Amalek dan dukungan dari sesama. Kisah ini bersumber dari kitab Keluaran, pasal 17, ayat 8-15, Musa pun melakukan seperti yang diperintahkan, dan air pun keluar dari batu. Tempat itu dinamakan Masa dan Meribah, karena disitulah umat mencobai Tuhan dan bersungut-sungut. Berkata, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Peristiwa ini menjadi pelajaran penting. Tuhan tidak hanya mendengar doa Musa, tetapi juga tetap setia pada umatnya yang sering keras kepala. Ia sabar, penuh kasih, dan tidak pernah mengecewakan mereka yang berseru kepadanya. Mana dan air dari batu adalah simbol penyediaan Tuhan dalam kekeringan rohani dan fisik. Dalam kelaparan,
Ia memberi roti dari surga. Dalam kehausan, ia membuka sumber air di tempat yang tidak terduga. Di sepanjang jalan yang tandus, Tuhan adalah satu-satunya sumber kehidupan. Namun perjalanan bangsa Israel tidak hanya dihadapkan pada kebutuhan jasmani. Ancaman dari luar pun datang. Di Rafidim, bangsa Amalek datang menyerang. Ini adalah peperangan pertama yang harus dihadapi umat Israel setelah keluar dari Mesir. Mereka belum pernah berperang sebelumnya, dan kini mereka harus bertempur demi mempertahankan hidup mereka di padang gurun. Musa berkata kepada Yosua, seorang pemuda yang kelak akan menjadi pemimpin Israel, pilihlah orang-orang dan pergilah berperang melawan Amalek. Besok, aku akan berdiri di puncak bukit dengan tongkat Allah di tanganku. Yosua pun taat dan melakukan seperti yang diperintahkan Musa. Keesokan harinya, pertempuran berlangsung. Sementara Yosua dan pasukannya bertarung di lembah, Musa berdiri di atas bukit bersama Harun dan Hur. Selama tangan Musa terangkat, Israel menang. Tetapi ketika tangan Musa letih dan mulai turun, Amalek mulai mengalahkan mereka. Melihat hal itu, Harun dan Hur segera bertindak. Mereka memberi Musa sebuah batu untuk duduk, lalu mereka menopang tangan Musa satu di kanan, satu di kiri sehingga tangannya tetap terangkat sampai matahari terbenam. Karena itu, Yosua dan pasukannya berhasil mengalahkan Amalek dengan pedang. Peperangan ini memberi pesan mendalam. Kemenangan Israel bukan hanya karena strategi militer, tetapi karena ketaatan pada perintah Tuhan dan dukungan dari sesama. Ketika Musa lemah, ia tidak sendirian. Harun dan Hur menjadi simbol bahwa dalam peperangan rohani, kita butuh teman untuk menopang kita. Setelah kemenangan itu, Tuhan berfirman kepada Musa, tuliskanlah hal ini dalam suatu kitab sebagai peringatan dan bacakanlah kepada Yosua bahwa aku akan menghapuskan nama Amalek dari kolong langit. Musa pun membangun sebuah mezbah dan menamainya, Tuhan adalah panji-panjiku, dalam bahasa Ibrani, YHWH Nisi. Bagian 17, pengajaran dari mertua dan pemimpin yang berbagi beban. Kisah ini bersumber dari kitab Keluaran pasal 18 ayat 1 sampai 27. Peperangan ini tidak hanya soal pertarungan fisik, tetapi soal pengandalan kepada Tuhan dan solidaritas antar sesama. Musa, yang biasa memimpin dan memegang tongkat mujizat, kali ini harus belajar untuk juga ditopang oleh orang lain. Ini menjadi gambaran bahwa bahkan pemimpin besar pun butuh dukungan. Kisah ini mengingatkan bahwa dalam peperangan hidup, kita perlu mengangkat tangan kepada Tuhan dalam doa, pengharapan, dan penyerahan. Dan ketika tangan kita lemah, Tuhan dapat mengirim orang-orang untuk menopang kita. Harun dan Hur adalah contoh dari saudara seiman yang hadir di saat genting. Tuhan, Sang Panji, menyatakan bahwa setiap kemenangan adalah miliknya. Ia bukan hanya pembebas, tetapi juga penolong dalam peperangan, dan kemenangan terbesar bukan saat musuh dikalahkan, tetapi saat umat Tuhan bersatu dalam iman dan kasih untuk saling menguatkan. Setelah peristiwa itu, tibalah mertuanya Musa, yaitu Yitro, bersama istri Musa dan kedua anaknya ke tempat perkemahan orang Israel di padang gurun. Yitro datang karena mendengar segala yang telah dilakukan Tuhan untuk Musa dan bangsa Israel. Musa menyambut Yitro dengan sukacita dan mereka saling menceritakan segala perbuatan Tuhan, bagaimana ia menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir dan menyertai mereka sepanjang perjalanan. Yitro pun bersukacita dan memuji Tuhan. Ia mempersembahkan korban bakaran dan ikut makan bersama Musa dan para tua-tua Israel di hadapan Tuhan. Keesokan harinya, Yitro memperhatikan bahwa Musa duduk sepanjang hari untuk mengadili umat. Orang-orang datang dari pagi hingga malam dengan masalah mereka, dan Musa harus mendengarkan serta memutuskan perkara satu persatu. Yitro pun berkata, "Apa yang kau lakukan ini tidak baik, engkau akan menjadi lelah, baik engkau maupun umat ini, karena pekerjaan ini terlalu berat untukmu. Engkau tidak dapat melakukannya seorang diri." Keluaran 18
ayat 17. 18. Kemudian Yitro memberi nasihat bijak, agar Musa memilih orang-orang yang cakap, takut akan Allah, dapat dipercaya, dan membenci suap. Mereka harus diangkat menjadi pemimpin atas 1.000, 100, 50, dan 10. Mereka akan mengadili perkara-perkara kecil, sedangkan perkara besar tetap dibawa kepada Musa. Musa mendengarkan nasihat itu dan melaksanakannya. Ia membagikan tanggung jawab kepada para pemimpin yang dipilih, sehingga ia tidak lagi terbeban sendiri. Dan perkara umat dapat diselesaikan lebih cepat dan adil. Nasihat Yitro mengandung prinsip penting. Pemimpin yang bijak bukanlah yang mengerjakan semuanya sendiri, tetapi yang tahu bagaimana berbagi beban dan memberdayakan orang lain. Tidak semua hal harus ditangani langsung oleh satu orang. Dalam kepemimpinan rohani, tanggung jawab dapat dibagi, namun visi harus tetap satu. Bagian 18, pertemuan dengan Allah di Gunung Sinai. Kisah ini bersumber dari kitab Keluaran pasal 19, ayat 1-25. Tuhan menunjukkan bahwa ia peduli bukan hanya pada keselamatan rohani umatnya, tetapi juga pada keseimbangan hidup para pemimpinnya. Kelelahan Musa bisa menjadi titik lemah yang memengaruhi seluruh bangsa, tapi melalui Yitro, Tuhan menyampaikan hikmat praktis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga diajak untuk belajar. Ketika kita merasa kewalahan, jangan ragu meminta bantuan. Kepemimpinan bukan tentang kekuatan sendiri, tapi tentang kolaborasi dan ketulusan hati. Tuhan dapat memakai orang di sekitar kita, bahkan keluarga, untuk mengingatkan, menguatkan, dan menuntun pada jalan yang lebih baik. Musa bukan hanya nabi besar, tetapi juga manusia biasa yang belajar dari mertuanya. Ia tidak merasa gengsi menerima nasihat, dan itulah yang membuat kepemimpinannya makin bijaksana. Umat pun merasakan manfaatnya. Beberapa waktu setelah itu, umat Israel melanjutkan perjalanan dan tiba di padang gurun Sinai. Mereka berkemah di hadapan Gunung Sinai, tempat yang akan menjadi lokasi pertemuan besar antara Allah dan umatnya. Tuhan memanggil Musa naik ke gunung dan berfirman kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan umat Israel, kamu telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah membawa kamu seperti dengan sayap Raja Wali dan mendekatkan kamu kepadaku." Keluaran 19 ayat 3 dan 4. Tuhan kemudian menawarkan sebuah perjanjian kudus. "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suaraku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi milikku yang khas dari antara segala bangsa. Sebab seluruh bumi adalah milikku. Kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus bagiku." Ayat 5 dan 6. Musa pun turun dan menyampaikan firman itu kepada umat. Seluruh bangsa menjawab dengan suara bulat, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Maka Musa kembali naik dan memberitahukan jawaban umat kepada Tuhan. Tuhan kemudian bersabda bahwa ia akan datang dalam awan tebal dan berbicara langsung dengan Musa di hadapan seluruh bangsa, supaya mereka percaya kepada Musa untuk selama-lamanya. Namun sebelum itu, umat harus dikuduskan dan dibersihkan selama 3 hari. Mereka tidak boleh mendekati gunung, bahkan menyentuhnya, karena siapapun yang menyentuh gunung itu akan mati. Maka Musa memerintahkan umat untuk bersiap. Mereka harus mencuci pakaian mereka, menjaga kekudusan, dan menahan diri dari keduniawian. Gunung Sinai menjadi tempat kudus yang tak bisa dijangkau sembarangan. Pada hari ketiga, ketika fajar menyingsing, terjadi gemuruh dan kilat, awan tebal menutupi gunung, dan suara sangkakala terdengar sangat keras. Semua orang di perkemahan gemetar ketakutan. Musa membawa umat keluar dari perkemahan untuk bertemu dengan Allah, dan mereka berdiri di kaki gunung. Shalom adik-adik dan sahabat sekami yang Kak Arfa kasihi. Setelah perjalanan panjang dari Mesir, hari ini kita akan sampai pada satu titik yang luar biasa dalam kisah Musa saat ia naik ke Gunung Sinai dan bertemu langsung dengan Allah. Yuk, kita ikuti bersama dengan penuh hikmat. Gunung Sinai tertutup asap
karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya naik seperti asap dari tanur, dan seluruh gunung bergetar hebat. Suara sangkakala semakin lama semakin keras. Musa berbicara, dan Tuhan menjawabnya dalam guru. Tuhan memanggil Musa naik ke puncak gunung. Namun sebelum memberikan perintah lebih lanjut, Tuhan mengingatkan agar tidak ada seorang pun mendekat atau melanggar batas, karena kekudusan Tuhan begitu besar dan tidak bisa disepelekan. Momen ini adalah titik penting dalam perjalanan Israel. Mereka bukan lagi sekadar orang-orang yang keluar dari Mesir, tetapi kini berdiri sebagai umat pilihan yang akan menerima hukum Tuhan secara langsung. Tuhan sedang mempersiapkan mereka untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Pemberian 10 perintah Allah. Tapi sebelum menerima perintah, mereka harus belajar takut akan Tuhan. Bukan takut karena hukuman, melainkan karena kesadaran akan kekudusan dan keagungannya. Pertemuan di Sinai menunjukkan bahwa hubungan dengan Tuhan memerlukan persiapan, penghormatan, dan kerendahan hati. Ia adalah Tuhan yang mau dekat, tapi tetap kudus dan tak terjangkau. Dan Musa, sebagai perantara, menjalani peran yang sangat berat membawa suara Tuhan kepada manusia dan membawa permohonan umat kepada Tuhan. Terima kasih sudah setia menyimak perjalanan lengkap kisah Musa bersama Kak Arfa. Dari tongkat yang menjadi ular hingga pertemuan kudus di Gunung Sinai, kita belajar bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia, penuh kuasa, dan menginginkan hubungan yang dekat dengan umatnya. Jangan pernah menyerah dalam menjalani panggilan hidupmu. Seperti Musa, Tuhan tidak mencari yang sempurna, tetapi yang mau taat. Kalau kamu diberkati oleh cerita ini, yuk bantu Kak Arfa, supaya lebih banyak anak-anak bisa dengar kisah iman ini. Like videonya, bagikan ke teman-temanmu, dan jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Kita akan bertemu lagi di kisah Alkitab berikutnya. Tuhan memberkati, dan sampai jumpa.